a narcotic nightmare. He didn't have a flesh eating disorder. He didn't have an abscess. Kematian overdosis obat di Amerika Serikat naik ke tingkat rekor selama pandemi COVID-19 yang lalu. Dan laporan baru dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat merinci peningkatan mematikan fentanyl. Biasanya CDC melaporkan data overdosis berdasarkan kategori obat yang lebih luas. Fentanyl misalnya dikelompokkan dengan opioid sintetik lainnya seperti Tramadol dan Nitrazene. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami terus memandu Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Amerika Serikat. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah sisi gelap dunia Amerika dengan krisis penggunaan obat heru di kota Philadelphia. Hampir 70 orang di Amerika Serikat meninggal karena overdosis obat yang melibatkan fentanyl pada tahun 2021 yang lalu. Peningkatan hampir 4 kali lipat selama 5 tahun terakhir sampai pada tahun 2023 ini. Sekitar 2/3 dari semua kematian akibat overdosis melibatkan opioid sintetik yang manjur. Fentanyl adalah obat yang paling umum terlibat dalam overdosis fatal di seluruh kelompok umur, ras, dan kelompok etnis dan jenis kelamin pada tahun 2021 sampai sekarang. Untuk orang yang lebih muda dari 25 tahun dan lebih tua dari 65 tahun, angka tersebut tidak berbeda secara signifikan dibandingkan dengan obat lain. Tapi itu sangat tinggi di antara usia 25 hingga 44 tahun. Tingkat kematian overdosis yang melibatkan fentanyl tertinggi di Timur Laut. Namun di Northwest, kematian overdosis yang melibatkan metamfetamin serupa dengan melibatkan fentanyl dari kelompok lainnya. Krisis overdosis di Philadelphia adalah darurat kesehatan masyarakat pada tahun 2021 sampai saat ini. Philadelphia kehilangan 1.276 orang karena overdosis fatal yang tidak disengaja, yaitu meningkat 5% dari tahun sebelumnya.
Pasokan obat jalanan Philly menjadi lebih kuat dan tidak dapat diprediksi, meningkatkan risiko overdosis. Fentanyl, opioid sintetik yang sangat manjur, telah menggantikan heroin sebagai obat paling umum yang menyebabkan overdosis fatal dan seringkali dicampur dengan eglenzin atau Trang, obat penenang hewan yang tidak dimasukkan untuk digunakan manusia. Orang yang menggunakan Trang dapat mengalami luka parah yang membutuhkan waktu lama untuk penyembuhan, sehingga sulit untuk mengakses perawatan kesehatan, sehingga perilaku dan tempat tinggal mereka tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah. Krisis overdosis tidak terbatas pada opioid. Lebih dari separuh overdosis fatal melibatkan kombinasi opioid dan stimulan. Overdosis yang melibatkan opioid dan stimulan kemungkinan besar disebabkan oleh fentanyl yang dimasukkan ke dalam pil palsu, serta penggunaan polisubstansi yang disengaja oleh mereka. Kehidupan mereka terus bagaikan zombie di perjalanan seputar jalan dan kota Philadelphia. Philadelphians yang berisiko overdosis mungkin tidak mengidentifikasi sebagai pengguna narko. Mungkin mereka tidak mengenali mereka sendiri dalam kampanye penjangkauan yang ditargetkan oleh pemerintah untuk orang yang menggunakan narko, sehingga peningkatan penggunaan narko di kota ini, yaitu kota Philadelphia, terus meningkat dari tahun ke tahun, yang membuat pemerintah Amerika sangat kewalahan. Selanjutnya, simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.